Kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia, Munir Said Talib, masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya otak di balik pembunuhan Munir? Dengan hukum setelah dinyatakan terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. Aktivis HAM Munir bin Talib meninggal dunia setelah dinyatakan terlibat dalam kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Oh, alah Munir. Kamu itu kok kasihan sekali. Masuk hati mau melanjutkan kuliah di UTS Belanda dengan mengajukan tesis tentang penghilangan paksa. Lah kok malah hilang? Kok malah mati? Nasibku. Kalian tahu Munir tidak? Hah? Iya, orang yang berkumis tipis dengan perawakan kecil itu loh. Benar. Orang yang mati di atas pesawat itu loh. Tak kasih tahu. Sebenarnya Munir itu mati dibunuh. Artinya memang ada pembunuhnya. Kalaupun ada pembunuhnya, berarti ada yang dibunuh. Dan kalaupun ada yang dibunuh, berarti ada yang mati. Jadi, kesimpulannya, ada seorang pembunuh membunuhmu. Ngapor kamu tuh, kok munyoy loh, Munir. Jadi Munir itu tidak akan pernah mati kalau tidak ada yang membunuh. Dan orang yang membunuh adalah orang yang memikirkan, merencanakan, serta menggalakkan usaha kematian Munir menjadi nyata. Kalian tahu tidak? Mengapa Munir mati? Ayo kawan-kawan! Maju! Merdeka! Merdeka! Bukan kawan-kawan! Kita lawan mereka!
bongkar-bongkar adanya kenyataan orang gila. Kau dorong mereka untuk berpisah. Setelah susah payah, aku melakukan introgasi. Ya, memang Ner, dari sebagian mereka salah tulis. Tapi itu bukan salahmu. Itu salah pembantu-pembantumu yang goblok. Dasar amatir. Dan kau Nir, kau terlalu berisik. Dan aku putuskan agar kau hilang untuk selamanya. Aku adalah anjing kurap, pembunuh Munir. Tapi aku tidak membunuhnya dengan tanganku sendiri. Untuk apa? Untuk apa aku mengotori tanganku yang suci? Apa? Seragam? Tidak. Karena membunuh atau tidak membunuh Munir tidak ada hubungannya dengan seragam. Jadi sudah gamblang tentang bagaimana Munir mati tidak perlu dipertanyakan lagi. Seperti yang dikatakan oleh para ahli forensik kala itu. Mohon maaf teman-teman semuanya, agak sedikit flu. Jadi para awak media sudah berkumpul semuanya loh di sini. Itu yang bocor dari mana itu? Dari Jogja? Waduh, Sarkem belum tidur. Nah ini, yang tengah ini dari mana ini? Pati. Kita ngasih paham bagi orang yang belum paham. Oke, right now. Aduh. Flash Wilo. Loloi. Kamu media dari mana ini? Hah? Barang antik Jepara. Loh, ini kasus kematian Munir kok ada barang antik Jepara itu. Kamu tuh nyakur, kamu blolok. Matian dulu, pasnya. Jadi maaf. Jadi begini ya, saya lanjutkan teman-teman semuanya. Di konferensi pers kali ini saya akan membacakan hasil otopsi dari Munir. Bahwasanya terdapat arsen pada tubuh Munir 83% konsentrasi 3, 17% konsentrasi 5, ya. Ya, itu yang menyebabkan blokade reaksi detoksifikasi. Dan dari situ terjadilah penekanan ekspresi melalui ginjal Munir. Jadi sudah jelas ya bahwasanya Munir mati di racun. Rayo sudah jelas toh? Tapi saya tidak seperti itu. Kalau saja saya tahu
bahwa orang Belanda busuk itu mengetahui adanya arsen pada lambung, darah dan air kencing Munir. Pasti aku akan membunuhnya dengan cara lain. Mungkin tembak jarak jauh, tabrak dengan mobil, atau mungkin dengan coba cabut tahi asu. Santet. Jadi kalian semua jangan berpikir kalau pembunuhan Munir ini adalah pembunuhan politik. Bahkan dalam hati kecilku pun ingkar bahwasanya pembunuhan ini adalah pembunuhan politik. Ya, memang Munir itu sangat menjengkelkan. Tapi yang namanya politik itu pasti ada permainan. Dan permainan itu pasti ada seninya. Seperti itulah. Dan banyak sekali orang yang senang atas kematian Munir. Bahkan sangat bahagia. Siapa orang itu? Yang Korea itu. Mereka merasa teruntungkan karena kepentingannya yang terselamatkan. Dasar maling yang malu. Oh ya, pasti kalian terkejut dengan pengakuan seseorang yang melaporkan kasus ini pada polisi. Kesundang, kesandang. Panas sekali Jeporo ya. Mukaku banyak meleduk. Nah bro, ganteng banget, tak tubik lah. Pipinya itu lah membal sekali itu lah. Begini dan bro, saya itu di sini. Waduh, salaman dulu ya. Assalamualaikum dan bro. Jangan ditarik, dulu aja. Dan bro, lepasan. Begini dan bro. Saya itu ingin melaporkan sesuatu tentang Munir. Tentang racun. Sebenarnya racun itu sudah diberikan pada ikan asin dan ikan asinnya itu dimakan oleh kucing. Kucingnya mati dan bro. Dan satu lagi dan bro, aku pengen bisikin dan bro, bahwasanya racun itu tidak boleh terkena orang selain Munir. Dan bro, serius dan bro, serius. Goblok. Laporan akhirnya ditarik. Yang bener aja, rugi dong. Kalian semua itu harus tahu bahwa laporan yang tertulis tidak akan bisa dicabut lagi. Tertulis, diperbanyak, beredar, mengendap dalam sejarah. Setelah itu terjadilah drama-drama. Yang selanjutnya ada drama pengadilan. Mengapa saya sebut drama? Karena penuh dengan kepura-puraan dan sandiwara. Saya lupa, Pak. Benar, Pak. Saya lupa. Ya, memang saya
pabrik dan juga rezim Orde Baru, Pak. Iya, Pak. Hah? Membunuh? Ya, memang saya disuruh membunuh oleh Bapak Sukap alias Pak Pandin alias Pak Le alias saya lupa, Pak. Ya, memang saya lupa, Pak. Ya, memang saya kenal dengan Pak Sukap alias Pak Le alias Pak Pandin. Ya, dia itu bekerja di bagian TIT sebagai agen rahasia TIT dan mempunyai KTA TIT. Tapi saya lupa, Pak. Pak, yo tenang toh. Itu yang saya sebut dengan drama. Ya, saya juga ikut penyutradaraannya. Tapi kalian semua jangan terlalu cepat menebak siapa diriku. Karena kalaupun kalian tahu siapa diriku, aku akan tetap dikenal sebagai orang yang terkutuk dalam sejarah. Aku tidak peduli kalian berkata apa. Tapi aku yakini bahwa Munir akan tetap dipuja sebagai pahlawan. Yang terus mengganggu pikiranku. Kata yang disematkan oleh ibuku di sepertiga malamnya. Kata itu tentang kesetiaan dan pengabdian.